Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nurul Reski Ramadhani dari kelas Pendidikan Fisika A dengan NIM 250103500009. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu komponen-komponen lingkungan hidup dan hubungan ekologis dalam ekosistem laut. Laut bukan hanya hamparan air asin yang luas, tetapi juga rumah bagi jutaan makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam sistem kehidupan yang kompleks. Sama seperti lingkungan di darat, laut juga memiliki dua jenis komponen yang utama, yaitu abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di laut. Mereka dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti fitoplankton, alga hijau biru, dan rumput laut. Komponen kedua yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya untuk memperoleh energi, seperti ikan kecil, ubur-ubur, cumi-cumi, ikan besar, dan penyu. Lalu ada komponen ketiga yaitu dekomposer, yaitu organisme pengurai seperti bakteri dan jamur laut yang memiliki fungsi untuk mengurai sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat hara yang kembali ke ekosistem. Sementara itu, komponen abiotik meliputi unsur-unsur tak hidup yang mendukung kehidupan laut seperti air laut, garam dan mineral, cahaya matahari, suhu, tekanan air, arus, dan gelombang laut. Semua komponen ini berinteraksi dan saling memengaruhi untuk menciptakan keseimbangan ekosistem laut. Dalam laut, setiap makhluk hidup memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan ini disebut dengan hubungan ekologis dan bisa bersifat saling menguntungkan, merugikan, dan netral. Beberapa contohnya adalah: yang pertama adalah mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan. Misalnya, ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari tentakel anemon, sementara anemon mendapatkan sisa makanan dari ikan badut. Yang kedua adalah komensalisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan remora yang menempel di tubuh hiu untuk mendapatkan sisa makanan. Yang ketiga adalah parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan yang pihak lain dirugikan. Misalnya, cacing parasit dalam tubuh ikan. Lalu selanjutnya ada predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsa, seperti pada contoh berikut. Lalu yang terakhir adalah kompetisi, yaitu persaingan antara makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan atau tempat tinggal. Misalnya, ikan-ikan kecil yang bersaing mencari plankton. Hubungan ekologis ini meliputi agar populasi makhluk hidup yang ada di laut tetap seimbang dan tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang punah atau terlalu cepat mengalami ketidakseimbangan. Ekosistem laut terdiri dari berbagai zona kehidupan. Pertama, zona pesisir atau litoral, tempat hidup terumbu karang, rumput laut, dan ikan kecil.
Yang kedua ada zona laut dangkal atau neritik, kaya sinar matahari dan penuh dengan plankton. Lalu yang terakhir adalah zona laut dalam, yaitu batial dan abisal, yang dimana terdapat kegelapan, bertekanan tinggi, dan menjadi rumah bagi makhluk-makhluk unik seperti cumi-cumi raksasa atau ikan lentera. Keseimbangan ekosistem laut sangat penting. Jika satu komponen terganggu, maka seluruh sistem bisa rusak. Misalnya, pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, atau kerusakan terumbu karang dapat membuat rantai makanan laut terputus, atau populasi makhluk hidup menurun drastis. Sebagai manusia, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga laut agar tetap seimbang dan lestari. Beberapa cara yang sederhana yang dapat kita lakukan antara lain: tidak membuang sampah ke laut, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam mangrove dan menjaga terumbu karang, serta menggunakan sumber daya laut secara bijak dan berkelanjutan. Ingat, laut adalah sumber kehidupan kita, penyedia oksigen, makanan, dan pengatur iklim bumi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekosistem laut terbentuk dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Hubungan ekologis di laut menciptakan keseimbangan yang membuat kehidupan tetap berlangsung. Namun, keseimbangan itu sangat bergantung pada bagaimana kita sebagai manusia untuk menjaganya. Mari kita jaga laut, karena laut yang sehat berarti bumi yang sehat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!